saya juga tidak sependapat ya. Hasto ini kan sekjen PDIP, seharusnya dia wise ya. Artinya bicara gagasan dong. Jangan karena ada keretakan antara Megawati dengan Jokowi, terus akhirnya berusaha memojokkan Prabowo. Itu nggak baik ya. Kalau Prabowo dibilang pelanggar HAM berat, dari mana ceritanya? Itu kan cerita lalu, dan itu juga cerita kepentingan politik lalu. Bukan sekarang, berapa tahun ini Prabowo sudah menunjukkan kinerjanya, sudah baik. Orang-orang yang dulu meneriakan pelanggar HAM sekarang sudah ada di kubunya Prabowo. Nah jadi saya pikir Hasto lebih baik sampaikan apa gagasan ke depan gitu. Jangan karena Jokowi dituding-tuding cawe-cawe dengan Prabowo karena ada Gibran di dalam, itu udah keputusan politik ya, itu udah keputusan hukum ya. MK sudah memutus, sekalipun MK kena MK itu namanya politik ya. Jadi saya minta Hasto untuk sedikit wise lah ya, sebagai seorang sekjen, bicara gagasan aja, tidak bicara lagi memojokkan seseorang. Kan PDIP pernah berkuasa. Nah, kasih dong kesempatan dengan partai lain untuk berkuasa. Kita lihat, lebih baik memang PDIP yang berkuasa seperti lalu atau yang akan datang dipimpin oleh Gerindra. Jadi kalau kita melihat Prabowo ini sudah menunjukkan kebolehannya, dia tegas, dia berani, dan dia menguasai semua, sampai wawasan internasional pun dia bisa jabarkan seperti apa Indonesia ke depan, seperti apa geopolitik ke depan. Jadi tidak karena ada Gibran di dalam, terus karena ada keretakan Jokowi dengan Megawati, terus membawa-bawa isu-isu HAM, udah nggak relevan. Dan sudah dijawab kemarin pada debat pertama, kan sudah dijelaskan seperti apa HAM di Papua, seperti apa HAM di Aceh, seperti apa HAM di Jakarta tempo hari. Jadi itu udah tutup buku ya, udah close. Jangan setiap 5 tahun karena Prabowo maju itu diangkat lagi. Nah nanti 2029 kalau Prabowo sudah turun dari jabatan presiden, akan diangkat lagi tuh HAM. Siapa? Nah itu kan namanya nggak relevan, nggak lucu. Biarlah Prabowo memimpin ya, dari 2024 sampai 2029 ya. Nah Gibran ini pun punya kemampuan, cuman dia nggak banyak omong, dia orangnya tenang, kalem ya. Tetapi sekali bicara meyakinkan kita. Kita lihat kok 2 tahun jadi wali kota di Solo, maju kok. Solo benar-benar tidak ada perbedaan, benar-benar terintegrasi semua ya. Kaum minoritas menjadi satu. Kita lihat menjelang Natal ini semua pohon-pohon Natal dihiasi dengan album-album dengan lampu-lampu terang. Artinya itulah yang bernegara, itulah yang berdemokrasi ya. Tidak menarik dari sisi-sisi perbedaan, tidak membuat antara yang bawah dan yang tengah dan yang atas itu ada gap, semua dipersatukan. Nah itu Gibran. Jadi Gibran ini kita lihat pasti mampu, dan Gibran akan punya tim kerja di kantor wakil presiden, dan pasti tidak akan pernah mengecewakan. Tetapi tetap decision maker itu kan ada pada presiden, artinya dia akan tune in dengan presidennya. Gibran, Prabowo itu akan menjadi satu kunci kekuatan untuk membangun bangsa ini. Apa yang belum selesai dikerjakan oleh Jokowi akan diteruskan oleh Prabowo dan Gibran. Saya tahu ya, apa yang dilakukan Hasto dan teman-temannya itu memang mau menghancurkan Prabowo supaya memang paslon 3 naik. Kan kita udah tahu di paslon 3 siapa, kan yang pengusungnya PDIP ya. Jadi dia mau hancurkan paslon 2 untuk menggolkan paslon 3. Ya, terang aja. Teknik kampanye dan teknik menghancurkan ya seperti itu. Mengangkat-ngangkat masa lalu. Sebenarnya itu sudah tidak relevan. Marilah kita kejar gagasan. Gagasan apa? Seperti apa Indonesia ini ke depannya? Itu dong yang di bawah. Ekonominya bagaimana? Kebangkitan ekonomi seperti apa di Indonesia 5 tahun ke depan? Nah, kita percayakan sama Prabowo dan Gibran ya.
bagaimana peta politik, bagaimana kita keluar dari kemelut, bagaimana kita keluar dari angka kemiskinan. Mari kita percayakan kepada Prabowo dan Gibran. Nah, kalau sudah diobok-obok seperti ini, ya tetap aja rakyat ini udah cerdas, ya rakyat cerdas, dia pasti akan memilih Prabowo. Dia akan pasti sayang dengan Prabowo dan Gibran. Jadi udahlah, berhentilah mengkerdilkan Prabowo secara pribadi, biarlah Prabowo yang sudah kita percaya memimpin Republik ini. Jadi gini, isu HAM itu sudah tidak relevan. Kenapa? Karena HAM internasional tidak pernah mempersoalkan lagi, ya sudah tutup buku. Amerika dulu yang memang keras, ya, tapi Amerika udah lunak, ya. Prabowo sudah datang ke Amerika sudah berkali-kali. Jokowi pun sudah berkali-kali ke Amerika, tidak dipersoalkan, ya. Kenapa harus memojokkan Prabowo dengan pelanggar HAM? Apa memang Prabowo sendiri? Kan tidak juga. Kita juga tahu kemarin orang-orang yang hilang itu di Bekasi itu kan nggak pernah kita persoalkan. Siapa? Kok itu tidak diangkat? Nah, jangan salahkan Prabowo, ya. Pemerintahan ini masih dipimpin Pak Jokowi. Rangkul aja Pak Jokowi sebagai presiden. Jangan buka jarak. Kalau memang ada kepentingan untuk menjadikan PDIP ini besar gitu. Nah, kalau Jokowi sudah meninggalkan PDIP kan berarti ada yang tidak dia suka. Ada risiko kan? Artinya ada risiko dari ketidakcocokan ini. Yaitu artinya Jokowi secara tidak langsung ya dia akan mensupport siapa yang bisa dipercaya. Nah, sementara ini kan dipercayakan dari paslon 1, paslon 2, paslon 3, hanya paslon 2 yang dipercaya untuk melanjutkan pembangunan ini. Untuk meletakkan dasar-dasar pembangunan yang sudah dijalankan Jokowi dilanjutkan oleh Prabowo. Ya, ketahanan pangan juga. Ini kan kita bicara di level atas, di level tengah. Kita kan nggak tahu di level bawah kan susah hidupnya. Nah, inilah kemiskinan dan kesulitan yang dialami rakyat di bawah itu sudah diperhitungkan oleh Prabowo, ya, dan Gibran, sampai ada nanti makan gratis, ada susu gratis pada sekolahan atau pada tempat-tempat tertentu. Itu karena sudah seperti itulah pemikiran yang jauh ke depan, bagaimana mengangkat rakyat ini menjadi rakyat yang memang benar-benar merdeka dan mempunyai kehidupan yang baik.